Area pangkal paha Ken terasa sangat gatal. Birahi yang sedang memuncak malah berakhir dengan rasa ingin menggaruknya dengan kasar. Gara-gara semut yang masuk dan menggigit pitonnya, dia harus merasakan ini semua. Kejadian yang Ron alami seolah terulang. Tadi siang cacing Ron yang merasa kepanasan, sekarang piton Ken yang terasa gatal. Hah, nasib para calon ayah ini benar-benar sial. Baby. Ken merengek, tetapi Zoya justru menjejali mulut Ken dengan buah rambutan. Pria tampan itu tidak bisa menolak, sambil garuk-garuk mulutnya terus mengunyah. Makanya Hubi itu kalau apa-apa jangan sembarangan, mungkin semutnya berpikir kalau pitonmu itu buah rambutan, makanya mereka menggigitmu, ucap Zoya mengingatkan Ken. Sini aku lihat. Karena merasa kasihan, melihat wajah Ken yang memelas, akhirnya Zoya menghentikan kegiatannya mencabuti bulu-bulu rambutan. Berganti melihat dua buah rambutan yang menggantung di tubuh Ken. Pria tampan itu segera membuka handuk, dia sudah berbaring di atas ranjang. Zoya menunduk, melihat dengan seksama piton Ken yang terlihat bentol-bentol. Wah, piton Hubi jadi ada coraknya. Keke ibu hamil itu menggoda sang suami, sambil menduil-duil piton hingga benda loyo itu bergerak ke sana kemari. Baby, jangan bercanda. Pitonku gatal, rengek Ken lalu tangannya kembali menggaruk, tetapi secepat kilat Zoya menahannya. Jangan digaruk. Pitonmu sudah bentol-bentol, yang ada nanti lecet, Hubi, ucap Zoya yang membuat Ken tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sumpah demi apapun, Ken benar-benar ingin menggaruknya. Tunggu di sini. Baby, kamu mau kemana? Ini kenapa pitonku dibiarkan seperti ini? Protes Ken sambil menahan rasa gatal yang menggerogoti pusakanya. Zoya tidak menanggapi ucapan Ken, dia malah mengambil kotak P3K dan kembali duduk di samping pria itu. Bukannya membantu dengan benar, Zoya malah seperti ingin main dokter-dokteran. Zoya mengeluarkan salep kulit, lalu pelan-pelan mengoleskannya pada inti tubuh sang suami. Ken memejamkan matanya saat rasa dingin itu menyapa pori-pori kulitnya. Pitonnya menggeliat, merasa geli apalagi saat Zoya mengusap-ngusap sambil meniupnya. Baby, bisakah? Tidak. Potong Zoya cepat, tahu apa yang akan Ken katakan. Pitonmu sedang sakit, jadi jangan macam-macam. Makin merana saja wajah Ken mendengar ucapan Zoya. Dan pria itu semakin dibuat terperangah saat Zoya mengeluarkan alat perban dan gunting. Baby, itu untuk apa? Tanyanya. Zoya tersenyum lebar. Supaya pitonmu cepat sembuh, aku harus menutupnya dengan ini. Wanita itu mulai melilitkan kain perban pada piton Ken, dan pria itu hanya bisa melebarkan kelopak matanya. Dia menatap tak percaya pada tubuh bagian bawahnya yang sudah seperti pocong kecil. Benda yang terlihat seperti mainan di mata Zoya. Oh my god. Hehe, pitonmu aman sekarang, semut juga pasti takut, karena sekarang pitonmu mirip pocong bukan mirip rambutan. Para binatang yang ada di mansion Ken tergelak kencang, mendengar ucapan Zoya. Tak terkecuali semut yang telah menggigit piton pria tampan itu. Perutnya sampai sakit karena tertawa terpingkal-pingkal. Jam 12 malam, Zoya terbangun dari tidurnya karena merasa sangat lapar, padahal dia sudah makan banyak. Dia menatap ke samping, melihat Ken yang terlihat sangat nyenyak. Dia mulai mengganggu Ken, menggoyangkan bahu pria tampan itu. Hubi, aku lapar. Aku mau makan burger. Ken tak bereaksi, dia hanya menggaruk pipinya dan mencari posisi ternyaman, membuat Zoya mendengus kesal. Hubi, anak-anakmu lapar. Ibu hamil itu berteriak tepat di telinga Ken, membuat tidur Ken terusik. Ya, makanlah, baby. Gumamnya. Aku mau makan burger, rengek Zoya. Burgernya besok saja ya, sekarang aku ngantuk, sayang. Dan jawaban itu semakin membuat Zoya bertambah geram. Dia menyingkap selimut, dan bersiap untuk turun dari ranjang. Ya, sudah kalau begitu biar aku beli burger sendiri, sambil cari suami lagi. Blesh. Ken langsung membuka matanya. Rasa kantuk itu langsung hilang mendengar ancaman Zoya. Sekuat tenaga dia bangun, mengusir rasa pusing.
Baby, jangan marah-marah terus dong. Ya, sudah ayo kita beli burger. Zoya mencebikkan bibirnya, Ken selalu saja seperti itu, maunya diancam-ancam terus. Zoya merasakan usapan lembut di perutnya, dan siapa lagi pelakunya kalau bukan sang suami. Ayo, Mommy Twins katanya mau burger, Daddy temani, bujuk Ken, dia mengecup pipi Zoya yang semakin terasa cabi. Dan inilah kelemahan Zoya, dia tidak bisa lama-lama marah pada Ken. Hatinya selalu saja luluh kalau pria tampan itu sudah menunjukkan rayuan mautnya. Akhirnya setelah drama bujuk-membujuk, mereka keluar untuk mencari kedai makanan yang buka 24 jam. Tak sampai lama, akhirnya mereka sampai, karena di Jakarta memang cukup mudah menemukannya. Ken segera memberhentikan mobilnya, sebelum turun dia lebih dulu bicara pada Zoya. Kita bawa pulang saja ya. No, aku mau makan di tempat. Jawab Zoya dengan keras kepala. Mendengar itu, Ken menghela nafas panjang. Tidak ingin berdebat lagi, akhirnya mereka turun. Ken menggandeng tangan Zoya. Dan saat mereka tiba di pintu masuk, ada seorang yang tiba-tiba memanggil Ken. Ken. Kedua orang itu menoleh ke arah sumber suara. Dan mereka mendapati wanita cantik dengan tubuh seksi tengah tersenyum lebar, melangkah ke arah keduanya. Zoya baru pernah melihat wanita satu ini, tetapi ibu hamil itu yakin kalau dia adalah salah satu mantan teman kencan, atau bahkan teman ranjang suaminya. Hai, Ken. Sudah lama kita tidak bertemu, masih ingat tidak denganku? Sandy, tupai nakalmu. Wanita itu dengan tidak tahu malu melepaskan genggaman tangan Ken dan Zoya, untuk mengajak pria itu bersalaman. Kening Ken mengernyit, dia hanya bisa melongo dengan tindakan wanita di depannya, karena kesadarannya memang belum terisi penuh, sementara Zoya sudah memasang alarm. Siaga 1. Sandy tersenyum kecentilan sambil berkedip-kedip genit. Sementara Ken mencoba mengenali wanita itu, dan sebuah panggilan, tupai nakal, yang pernah dia berikan, membuat Ken samar-samar mengingatnya, ya mungkin saja Sandy memang wanita yang pernah dia tiduri dulu. Pria tampan itu sudah hampir membuka mulut. Namun, sebelum Ken menjawab Zoya lebih dulu maju, dan melepaskan genggaman tangan mereka secara paksa. Maaf, pria yang Anda ajak bersalaman sudah punya istri. Jadi jangan menjadi bangkai di antara kami. Dek. Ken langsung terpaku, dia menatap ke arah Zoya. Saat ini ibu hamil itu terlihat sangat menyeramkan, raut wajah Zoya masam dengan mata yang melotot tajam. Ken menelan ludahnya, dia sangat yakin bencana sebentar lagi akan menghampirinya. Wajah Ken langsung memucat seketika. Sementara wanita itu terlihat gelagapan, karena tidak tahu kalau Ken sudah menikah. Dia kira, Zoya adalah wanita malam yang tengah Ken sewa. Oh, maaf. Aku kira kamu belum menikah. Jadi dia istri kamu? Ken bergeming, karena lidahnya seolah keluh, tak mampu untuk menjawab pertanyaan Sandy. Jawab dong, Hubi. Kamu ditanya tuh. Ucap Zoya dengan nada sindiran yang langsung membuat Ken kalah telak. Pria itu tersenyum kikuk. Iya, ini istriku. Bilang juga kalau aku sedang hamil. Dan kamu sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, ucap Zoya lagi. Kini ibu hamil itu sudah melipat kedua tangannya di depan dada. Ludah Ken semakin terasa berat untuk ditelan. Lututnya gemetar, padahal dia tidak pernah sepanik ini menghadapi seseorang. Ken menganggukkan kepalanya. Iya. Iya, sayang. Jawab Ken terbata. Oh, kalau begitu selamat ya, Ken. Aku duluan, soalnya aku sudah ditunggu oleh kekasihku. Wanita bernama Sandy itu buru-buru pamit, karena sepertinya dia datang di waktu yang salah. Tetapi saat dia memutar badan, kaki Zoya dengan sengaja menghadang langkah Sandy hingga wanita itu terjungkal. Aduh! Jerit wanita itu, merasakan lututnya yang lecet, dia meremat tangannya, dia tahu Zoya pasti sengaja. Ken memejamkan matanya mendapati tingkah Zoya. Dia terkejut karena merasa tak percaya Zoya bisa melakukan itu semua. Singa betina kalau sudah marah memang sulit diprediksi kelakuannya.
Dan Ken semakin dibuat menganga, saat wanita itu menyeretnya. Tiba-tiba mood Zoya untuk makan jadi hilang, dia ingin secepatnya pulang. Sesampainya di mansion, Zoya segera turun dari mobil Ken, dan membanting pintu sekuat tenaga hingga membuat pria yang tadi duduk di sampingnya terlonjak kaget. Dia berjalan cepat untuk masuk ke dalam, dan Ken tidak akan diam saja. Pria itu keluar dari dalam mobil. Sayang. Ken segera mengejar Zoya dan mencekal pergelangan tangan wanita itu saat mereka sampai di dekat tangga. Baby, jangan seperti ini dong. Aku kan tidak tahu kalau kita akan bertemu dengan dia. Sering. Zoya menoleh ke belakang, dia melotot dengan tajam. Tidak mau tahu, pokoknya malam ini Hubi tidur di luar. Duar. Bagai bom atom yang tengah diledakkan, kalimat tersebut mampu meluluhlantakkan tubuh Ken. Sebuah mantra yang teramat dia benci, karena Ken tidak mungkin bisa tidur dengan tenang. Apalagi di saat kondisi mereka seperti ini. Zoya segera menepis tangan Ken dengan kasar, dia menaiki anak tangga dengan cepat. Dan secepat itu pula dia membanting pintu dengan kasar. Menyisakan Ken yang menatap dengan nanar. Pria tampan itu terlihat sangat frustasi sekarang, dia tahu mood swing yang Zoya rasakan. Namun, apakah benar dia yang harus disalahkan? Ken menjambak rambut dan memukul udara untuk menguapkan kekesalan. Sial, sial, sial. Seolah penderitaan yang dia terima tidaklah berujung. Ada saja yang menimpanya. Apa aku sedang dikutuk? Ah, sialan. Kenapa juga harus bertemu dengan salah satu di antara mereka? Ken menggerutu, lalu kembali menyugar rambutnya dari belakang ke depan. Namun, di antara kegelisahannya, dia mendengar suara pintu terbuka. Seperti mendapat harapan besar, Ken langsung mengangkat kepalanya dan mendekat ke daun pintu. Di sana Zoya memperlihatkan setengah wajahnya. Ken kembali tersenyum sumringah. Sayang, aku tahu kamu tidak mungkin tega membiarkan aku tidur di luar. Ucap Ken percaya diri, dia hendak membuka pintu tetapi Zoya menahannya. Siapa bilang? Aku hanya ingin memberimu ini. Zoya melemparkan bantal dan selimut ke arah Ken, membuat pria itu semakin melongo. Aku tidak mau bantal dan selimut bekasmu. Dan terlebih, kalau bisa ganti tanganmu yang sudah bersentuhan dengan wanita itu. Berak. Pintu kamar itu tertutup lagi, membawa bencana besar bagi Ken. Karena pastinya akan sulit membujuk Zoya, untuk masalah yang satu ini. Baby. Rengek calon ayah itu. Pria tampan itu belum mau beranjak dari tempatnya berdiri. Padahal ada banyak kamar di mansion ini, tetapi entah kenapa sedikit pun Ken tidak ingin meninggalkan kamar yang biasa dia tempati dengan sang istri. Mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa tidur dengan tenang, jika dia tidak memeluk tubuh ibu hamil itu. Ken akhirnya menghamparkan selimut tepat di depan pintu, mencoba untuk mengistirahatkan tubuhnya. Siapa tahu tiba-tiba Zoya berubah pikiran dan membiarkan dia masuk. Ken mulai memejamkan matanya, untuk beberapa saat tidak ada suara apapun. Semuanya terasa hening. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah isak tangis yang membuat Ken terhenyak. Dia langsung membuka kedua matanya dan menatap ke daun pintu, sepertinya suara isak tangis itu berasal dari dalam. Apa benar kini Zoya sedang menangis? Ken bangkit dan mencoba mengetuk pintu pelan-pelan. Tok tok tok. Sayang. Panggilnya dengan lembut, tetapi bukannya mendapat jawaban. Suara tangis itu justru terdengar semakin kencang. Zoe, kamu kenapa, sayang? Kamu menangis? Buka pintunya dulu, biarkan aku masuk, ucap Ken lagi masih mencoba membujuk Zoya agar mau membuka pintu kamar mereka. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, dan Zoya yang masih berada di dalam ambang batas keras kepalanya. Kenapa kamu diam aja? Kenapa nggak berusaha bujuk aku? Jawabnya dengan sesenggukan. Apalagi ini ya Tuhan? Ken melongo mendengar ucapan Zoya dari dalam sana. Jelas-jelas wanita itu yang tak memperbolehkannya masuk. Bagaimana bisa dia membujuk? Asal kamu tahu. Aku jadi nggak bisa tidur. Ucap Zoya lagi sambil memeluk lututnya.
Sedari tadi dia tidak tidur. Dia ingin Ken berusaha membujuknya. Tetapi sampai dia merasa kesal sendiri, tidak ada reaksi apapun dari pria itu. Apa yang dia tunggu tak kunjung datang, hingga akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Dia ingin tidur dipeluk oleh pria itu, atau sekedar diusap perut maupun punggungnya. Ken menghela nafas panjang, dia tahu mau bagaimanapun posisinya akan tetap salah. Jadi sebaiknya dia mengalah sebelum singa betina semakin bertambah marah. Aku minta maaf, sayang. Sekarang buka pintunya ya. Kita bicara baik-baik, bujuk Ken. Dulu tanpa aku harus buka pintu kamu juga bisa masuk. Sekarang kenapa nggak gitu? Kamu udah nggak sayang ya sama aku? Lo. Makin melantur saja ucapan ibu hamil itu. Dan bodohnya Ken tidak berpikir sampai ke sana. Dia kan memiliki duplikat kunci pintu kamar mereka, kenapa pula susah-susah membujuk Zoya? Ken memijat pelipisnya yang terasa berdenyut karena sampai saat ini urat-urat dalam kepalanya terus menegang. Pria tampan itu segera membuka pintu, dan dalam ruangan yang temaram itu dia bisa melihat Zoya yang meringkuk di atas ranjang. Ken melangkah pelan mendekati istrinya, dia hendak menyentuh tubuh Zoya tetapi secepat itu pula Zoya menepis tangan Ken. Cuci tangan dulu, ketusnya. Ken menelan salivanya susah payah. Patuh, Ken segera berlalu ke dalam kamar mandi dan mencuci tangannya. Tangan yang tadi disentuh oleh si tupai nakal. Kemudian setelah itu, Ken keluar dan menyalakan lampu. Melihat Zoya yang sudah merubah posisi dengan berbaring. Tanpa membuang waktu Ken segera naik ke atas ranjang, dan memeluk tubuh wanita itu dari belakang. Maafkan aku, sayang. Aku kurang peka sama kamu. Zoya masih sesenggukan. Harusnya kamu ngerti dong, aku cemburu, aku nggak suka lihat kamu sama perempuan lain. Kamunya malah begitu, diem aja. Iya, aku salah. Aku minta maaf ya. Ken mencoba membalik tubuh Zoya agar menghadap ke arahnya, dan Zoya menurut dia mengubah posisi hingga dia bisa melihat wajah sang suami, dia mengepalkan tangannya dan memukul dada Ken. Ingat, aku lagi hamil, dan kamu yang bikin aku kayak gini. Wanita itu masih menguapkan kekesalannya, dan Ken hanya bisa menerima perlakuan Zoya di atas tubuhnya. Biarkan saja, selama ini dia yang selalu bersikap semena-mena, sekarang giliran Zoya yang menyiksanya. Jangan diem aja. Cetus Zoya, melihat Ken pasrah. Hah? Sebenarnya dia harus bagaimana? Melawan? Begitu maksudnya? Aku harus apa, sayang? Aku tidak mungkin melawanmu, kan? Yang ada kamu makin kesal padaku, ucap Ken dengan wajah yang sudah tidak bisa didefinisikan bentuknya. Ish, Hubi nggak ngerti-ngerti. Aku bukannya tidak mengerti, sayang. Tapi kamu mau apa? Ayo bicara. Aku mau ini. Jerit Zoya sambil menggenggam piton milik suaminya. Ken keder jadinya.